Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letkol Arya Pratama berdiri di tengah aula pelatihan Kopassus, sorak-sorai prajurit muda menggema. Mereka baru saja menyaksikan pria legendaris itu memimpin simulasi penyelamatan sandera yang mustahil. Dengan tubuh tegap, mata tajam yang memancarkan ketenangan, Arya berjalan mendekati podium. Para prajurit itu tahu, mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang perwira biasa, melainkan seorang simbol keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, di balik sorot matanya yang penuh keteguhan, tersembunyi seorang pria yang memiliki kelembutan dan kehangatan, yang hanya dikenal oleh orang-orang terdekatnya. Setelah sesi itu selesai, Arya melangkah menuju ruangannya. Dalam perjalanan, telepon berdering. Di layar tertera nama yang selalu membuatnya tersenyum, Sinta. Suara lembut istrinya menyambut dari ujung telepon, "Mas Arya, kapan pulang? Ada yang ingin aku beritahu." Arya tertawa kecil, "Masih sibuk, sayang. Apa kabar kamu dan si kecil?" Sinta menjawab dengan nada ceria, "Kami baik." Si kecil mulai bergerak, seolah ingin menyapa ayahnya. Hati Arya menghangat, namun sejurus kemudian rasa bersalah menyelusup. Tugas negara selalu menjadi tembok antara dirinya dan keluarganya. Di rumah kecil mereka di Tanjung Priok, Sinta menjalani hari-harinya dengan sabar. Wanita itu adalah lambang ketulusan. Dengan perut yang semakin membesar, ia selalu menyempatkan diri untuk menyusun doa bagi suaminya setiap malam. Meski sering dilanda rasa sepi, ia percaya bahwa tugas Arya adalah sesuatu yang mulia. Ia tahu suaminya bukan hanya miliknya, tetapi juga milik bangsa. Namun, di sudut hatinya, Sinta menyimpan kekhawatiran. Ada perasaan aneh yang membayanginya akhir-akhir ini, seolah sesuatu yang besar dan gelap sedang mendekat. Sementara itu, Arya tengah bersiap untuk misi rahasia yang akan membawanya pergi selama 6 bulan. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk di ruang kecil kantornya, menatap foto Sinta yang disimpan di meja. Foto itu diambil saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Senyuman Sinta dalam foto itu begitu menenangkan. Arya menghela napas panjang, merasa berat meninggalkan Sinta yang tengah mengandung. Namun, tugas adalah tugas. Sebagai seorang prajurit, ia sudah berjanji untuk mengutamakan bangsa di atas segalanya. Hari keberangkatan tiba, Sinta mengantar Arya ke bandara. Perpisahan mereka dipenuhi rasa haru yang hanya bisa dirasakan oleh pasangan yang tahu bahwa waktu adalah musuh mereka. "Hati-hati ya, Mas. Kami menunggumu pulang," kata Sinta sambil menggenggam tangan Arya. Arya menatapnya dalam-dalam, mencoba mengabadikan setiap detail wajah istrinya dalam ingatan. "Aku janji akan pulang, sayang. Kamu harus kuat untuk si kecil, ya," jawabnya. Sinta mengangguk, meski air mata mulai menggenang di matanya. Dalam perjalanan menuju pesawat, Arya mencoba menyingkirkan rasa berat di dadanya. Ia tahu, di medan tugas, tidak ada ruang untuk emosi. Namun, pikirannya terus melayang pada Sinta dan anak yang belum sempat ia lihat. Sebelum pesawat lepas landas, Arya sempat melirik keluar jendela. Di sana, di antara kerumunan yang mengantar para prajurit, ia masih bisa melihat bayangan Sinta, berdiri dengan tangan menyentuh perutnya, memberikan doa yang tak henti-hentinya. Sinta pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Sepi yang menemaninya seolah menegaskan bahwa 6 bulan ke depan akan menjadi perjalanan yang panjang. Namun, Sinta bukan wanita yang lemah. Ia menanamkan dalam dirinya bahwa Arya adalah pria yang mampu melewati segala hal. Dengan keyakinan itu, ia melanjutkan harinya, mengurus rumah kecil mereka dan menyiapkan segalanya untuk menyambut sang buah hati. Namun, di sisi lain dunia, Arya tidak tahu bahwa perpisahan ini adalah yang terakhir kali baginya untuk melihat Sinta dalam keadaan hidup. Di bawah gemerlap kota yang ia tinggalkan, sebuah ancaman tengah bergerak mendekati rumah mereka.
Ancaman yang akan mengguncang seluruh dunia Arya dan mengubahnya menjadi sosok yang bahkan lebih mematikan daripada legenda yang pernah ia capai. Hujan turun deras malam itu di kawasan Tanjung Priok, menambah kesunyian yang menyelimuti rumah kecil Sinta. Ia duduk di ruang tengah, menatap foto Arya yang terpasang di dinding, sembari mengusap perutnya yang membesar. Hatinya dipenuhi kerinduan, namun ia mencoba mengusir rasa sepi dengan doa, seperti yang selalu ia lakukan sejak Arya pergi. Dalam setiap doanya, ia memohon keselamatan untuk suaminya dan anak yang dikandungnya, berharap semuanya akan berjalan baik hingga Arya kembali. Namun, malam itu berbeda. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat udara terasa berat. Seekor anjing liar menggonggong di luar rumah, diikuti suara langkah-langkah asing yang mendekat. Sinta merasa ada yang tidak beres. Ia berdiri perlahan, mengunci pintu dan jendela, sambil mengintip dari balik tirai. Sekilas, ia melihat bayangan beberapa pria berjalan mendekat ke rumahnya. Tubuhnya menegang, dan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Tanpa peringatan, pintu depan digedor keras. "Buka pintunya, cepat!" teriak suara kasar dari luar. Sinta mundur, tubuhnya gemetar. Ia tahu kawasan itu sering menjadi sasaran geng kriminal, tetapi ia tak pernah menyangka akan menjadi target mereka. Ketika pintu tidak dibuka, salah satu dari mereka mulai menendangnya hingga engselnya hampir lepas. Ketakutan melingkupi Sinta, tetapi ia mencoba melindungi dirinya dan anaknya. Ia bergegas ke dapur, mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Ketika pintu akhirnya jebol, 6 pria bertubuh kekar masuk dengan kasar. Mereka adalah anak buah Suromangku, pemimpin geng kriminal yang terkenal kejam di Tanjung Priok. Mata mereka menyapu ruangan, mencari barang berharga, namun pandangan mereka segera tertuju pada Sinta yang berdiri dengan tangan gemetar, memegang pisau dapur. Salah satu dari mereka tertawa mengejek, "Lihat ini, ibu rumah tangga mau jadi pahlawan." Sinta mencoba menahan air matanya, mencoba berdiri tegak meskipun ketakutan begitu nyata di wajahnya. "Pergi dari sini!" teriaknya dengan suara gemetar, meskipun ia tahu ancamannya tak berarti apa-apa. Salah satu pria mendekat, merampas pisau dari tangannya dengan mudah, lalu mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Mereka mulai merampok rumahnya, membongkar laci, merusak lemari, dan mengobrak-abrik setiap sudut. Namun, saat Sinta mencoba melindungi foto Arya yang tergantung di dinding, salah satu dari mereka kehilangan kesabaran. Dengan marah, pria itu menendangnya keras hingga ia terjatuh, melindungi perutnya dengan tangan. Jerit kesakitan Sinta memenuhi rumah kecil itu, tetapi tidak ada yang peduli. Anak buah Suromangku terus merampas barang-barang berharga tanpa mempedulikan wanita yang kesakitan di lantai. Sinta mencoba merangkak ke sudut ruangan, memeluk perutnya yang terasa sakit. Ia memikirkan Arya, berharap suaminya ada di sana untuk melindunginya. Namun harapannya sia-sia. Salah satu pria mendekat, menatapnya dengan tatapan dingin. "Ini hukuman untuk orang yang tidak tahu tempat mereka," katanya sambil mengayunkan kakinya ke tubuh Sinta sekali lagi. Darah mulai mengalir di lantai ketika Sinta kehilangan kesadaran. Para penyerang itu meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang berharga, meninggalkan kekacauan dan kesedihan yang tak terkatakan. Di luar, hujan terus turun, menyembunyikan jejak mereka. Dalam kegelapan malam itu, sebuah nyawa tak berdosa yang sedang tumbuh di dalam Sinta ikut terenggut, sementara ibunya tergeletak tak berdaya. Sementara itu, di tempat yang jauh, Arya baru saja tiba di pos militer, tubuhnya lelah tetapi pikirannya dipenuhi bayangan wajah Sinta. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, dunianya yang selama ini ia jaga dengan nyawa, telah hancur berkeping-keping. Malam itu bukan hanya kehilangan bagi Arya, tetapi juga awal dari api dendam yang akan membakar segalanya di jalan menuju keadilan. Pagi itu, Arya baru saja menyelesaikan rapat evaluasi misi di markas luar negeri. Telepon genggamnya bergetar, menampilkan nomor tak dikenal dari Jakarta. Awalnya, ia berpikir itu hanyalah panggilan rutin, tetapi suara di ujung telepon membuat seluruh dunianya seakan runtuh. "Letkol Arya Pratama," tanya suara itu, dingin namun penuh kehati-hatian. "Kami dari kepolisian. Ada kabar duka, istri Anda ditemukan tewas di rumahnya tadi malam." Kata-kata itu menusuk hati Arya seperti belati. Tubuhnya terasa lumpuh. Dalam hitungan detik, semua yang ia cintai terasa direnggut dari dirinya. Ia tidak percaya.
Suara lembut Sinta, senyum manisnya, doa-doa yang ia kirimkan setiap malam, semuanya terasa begitu hidup di benaknya. Bagaimana mungkin istrinya kini tiada? Ia langsung meminta izin untuk kembali ke Jakarta, melanggar protokol demi mendapatkan penerbangan tercepat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan wajah Sinta dan anak mereka yang bahkan belum sempat ia lihat. Di hatinya, sebuah perasaan bersalah mulai merambat. Seandainya aku ada di sana, pikirnya berulang-ulang. Setibanya di Jakarta, Arya langsung menuju rumahnya di Tanjung Priok. Langkah kakinya terasa berat saat ia mendekati rumah kecil itu, yang kini dipenuhi garis polisi dan kerumunan tetangga. Rumah yang dulu penuh cinta dan kehangatan itu kini berantakan, seakan menjadi saksi bisu dari kejahatan keji yang telah merenggut keluarganya. Arya diam, matanya menelusuri bekas darah di lantai, memikirkan bagaimana Sinta harus melalui penderitaan itu tanpa dirinya. "Mas Arya," panggil salah satu tetangga, suaranya lirih. "Mereka sangat kejam, kami tak bisa berbuat apa-apa." Di kantor polisi, Arya mendengarkan penjelasan singkat dari penyidik. Para pelaku adalah anak buah Suromangku, pemimpin geng yang telah lama menjadi teror di kawasan itu. Mereka dikenal kejam, tak segan melukai siapapun yang mencoba melawan. Arya mengepalkan tangannya, menahan gejolak amarah yang mulai menguasai dirinya. Namun, ketika ia bertanya tentang perkembangan kasus, jawaban penyidik membuat darahnya mendidih. "Kami masih mengumpulkan bukti. Geng ini sulit disentuh karena mereka punya banyak koneksi," ujar salah satu petugas, terdengar frustrasi. Arya keluar dari kantor polisi dengan langkah berat. Ia merasa sendirian, dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi rakyat kecil seperti Sinta. Saat malam tiba, ia kembali ke rumah yang kini kosong. Duduk di kamar mereka, Arya mengambil foto pernikahan yang masih utuh di antara puing-puing. Tatapannya nanar, matanya memerah karena air mata yang tak kunjung berhenti. "Maafkan aku, Sinta, aku gagal melindungi kalian," bisiknya pelan, suaranya parau. Namun, di balik kesedihannya, sebuah tekad mulai tumbuh. Malam itu, Arya duduk dalam keheningan, merenungkan langkah yang akan ia ambil. Ia tahu bahwa keadilan formal tidak akan cukup untuk membalas kematian Sinta dan anaknya. Ia ingat pelatihan-pelatihan keras yang ia jalani, misi-misi berbahaya yang membuatnya menjadi legenda di kesatuannya. Semua itu bukan untuk dihentikan oleh geng kriminal seperti Suromangku. Di tengah bayang-bayang gelap rumahnya, ia bersumpah bahwa tidak satu pun dari mereka akan lolos dari tangannya. Hari berikutnya, Arya kembali ke markas Kopassus tanpa memberitahu siapapun apa yang telah terjadi. Ia meminta cuti mendadak, dengan alasan urusan keluarga. Komandannya, yang mengenal Arya sebagai prajurit yang tak pernah mengeluh, segera menyetujui permintaannya tanpa banyak tanya. Dalam hati, Arya tahu, ia sedang mempersiapkan perang pribadi. Perang ini tidak memiliki protokol, tidak memiliki aturan, dan tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Dengan sebuah tas ransel berisi perlengkapan minimalis, Arya kembali ke Tanjung Priok. Langkahnya kini tidak lagi berat, melainkan penuh dengan determinasi. Ia mulai menggali informasi tentang geng Suromangku, menggunakan jaringan lamanya dan keahlian intelijen yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar pembalasan, melainkan misi yang akan membakar dunia kelam geng itu hingga tak bersisa. Malam-malam berikutnya di Tanjung Priok akan menjadi saksi dari bangkitnya Letkol Arya Pratama, bukan hanya sebagai legenda Kopassus, tetapi juga sebagai algojo keadilan. Di malam yang gelap, Arya duduk di sebuah kamar kecil yang ia sewa di dekat kawasan Tanjung Priok. Ruangan itu hanya berisi meja, kursi, dan papan besar yang kini dipenuhi foto-foto, peta, dan catatan tangan. Di tengah papan itu, nama Suromangku tertulis besar dengan lingkaran merah di sekelilingnya. Arya telah menghabiskan hari-hari terakhir menggali informasi dari sumber-sumber bawah tanah, melacak setiap pergerakan geng itu. Perlahan, ia menyusun rencana yang lebih dari sekadar balas dendam, ia ingin menghancurkan seluruh jaringan kriminal mereka. Malam itu, seorang informan yang bekerja di pelabuhan datang dengan informasi penting. Mereka sering berkumpul di gudang tua di dekat dermaga, Pak. Tapi hati-hati, tempat itu dijaga ketat, katanya dengan suara pelan. Arya hanya mengangguk, memberikan amplop berisi uang tanpa banyak bicara. Setelah informan itu pergi, Arya menatap peta dermaga yang telah ia tandai sebelumnya.
Gudang itu adalah pusat operasi Suromangku, tempat mereka menyimpan barang-barang ilegal dan merencanakan kejahatan mereka. Arya tahu, itu adalah langkah pertama yang harus ia ambil. Di malam yang dingin, Arya mengenakan pakaian hitam dan melengkapi dirinya dengan perlengkapan tempur minimalis yang ia bawa dari markas. Ia tidak membawa senjata api, hanya pisau, tali, dan beberapa alat kecil untuk infiltrasi. Bagi Arya, senjata terbesar adalah keterampilan dan ketenangannya. Dengan langkah sunyi, ia menyusup ke area dermaga, menghindari para penjaga yang bersenjata. Ketika ia mendekati gudang, ia bisa mendengar suara tawa dan obrolan dari dalam. Jumlah mereka banyak, tetapi itu tidak membuatnya gentar. Arya memulai aksinya dengan cepat dan mematikan. Ia menjatuhkan satu persatu penjaga di luar gudang tanpa suara, menggunakan teknik bela diri yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Tubuh mereka tergeletak tak sadarkan diri, sementara Arya melangkah semakin dekat ke pusat kekuasaan geng itu. Ketika ia masuk ke dalam gudang, pemandangan kekacauan mulai terlihat. Puluhan anggota geng sedang berjudi dan mabuk, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Arya menunggu di bayangan, mengamati, dan memilih targetnya dengan cermat. Serangan pertama datang tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, dua pria jatuh dengan luka tusukan di leher. Panik mulai menyebar di antara mereka, tetapi Arya tidak memberi waktu untuk berpikir. Ia bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan. Ketika salah satu pria mencoba berteriak, Arya menahannya dengan tali sebelum menariknya ke gelap, meninggalkan tubuhnya tergeletak di sudut. Dalam kekacauan itu, beberapa pria mencoba melawan, tetapi tidak ada yang cukup terlatih untuk menghadapi seorang prajurit Kopassus. Ketika akhirnya suasana menjadi hening, Arya berdiri di tengah gudang yang kini dipenuhi tubuh para preman. Nafasnya terengah, tetapi matanya tetap dingin. Di sudut ruangan, ia menemukan dokumen penting yang menunjukkan hubungan Suromangku dengan sejumlah pejabat korup. Dengan dokumen itu di tangannya, ia tahu langkah berikutnya akan menjadi lebih besar dari sekadar menghancurkan gudang ini. Ia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi juga mengungkap kejahatan sistematis yang telah melindungi geng ini selama bertahun-tahun. Namun, misi ini belum selesai. Sebelum meninggalkan gudang, Arya menyadari bahwa seorang pria masih hidup, terluka tetapi sadar. Pria itu gemetar ketika Arya mendekatinya. "Ampun, Pak, saya hanya menjalankan perintah." Pria itu memohon dengan suara gemetar. Arya berjongkok, menatapnya dalam-dalam. "Di mana Suromangku?" tanyanya dengan suara rendah namun mengancam. Pria itu, ketakutan setengah mati, memberikan alamat tempat persembunyian Suromangku di kawasan kumuh lain di Jakarta. Arya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya meninggalkan pria itu dengan pesan yang akan menyebar cepat, "Katakan pada Suromangku, aku akan datang." Ketika Arya keluar dari gudang, fajar mulai menyingsing di Cakrawala. Hatinya dipenuhi campuran amarah, kehilangan, dan tekad. Perang ini baru saja dimulai, dan Arya tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat dalam kematian Sinta dan anaknya hancur. Ia tahu, jalan ini penuh risiko, tetapi bagi Arya, keadilan tidak bisa menunggu lebih lama. Kali ini, ia bukan hanya seorang prajurit, ia adalah bayangan kematian bagi mereka yang telah menghancurkan dunianya. Berita tentang pembantaian di gudang pelabuhan menyebar cepat di dunia kriminal Tanjung Priok. Nama Arya Pratama mulai disebut dengan ketakutan, meskipun tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Suromangku, yang selama ini duduk nyaman di puncak kekuasaan, mulai merasakan ancaman yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dari anak buah yang selamat, ia mendengar satu pesan yang membuatnya gelisah, Arya akan datang. Namun, pria yang dikenal sebagai raja di bawah bayang-bayang itu tidak gentar. Ia mengirim lebih banyak anak buahnya untuk menjaga persembunyiannya, sebuah kompleks kumuh yang tersembunyi di tengah kota. Sementara itu, Arya terus bergerak, mengikuti petunjuk yang ia peroleh dari pria di gudang. Dengan dokumen-dokumen yang ia temukan, ia mulai memahami jaringan gelap yang melindungi Suromangku. Di balik kekuasaan geng itu, ada pejabat korup dan oknum aparat yang selama ini membiarkan teror mereka merajalela demi uang. Arya tahu, tugasnya tidak hanya menghancurkan Suromangku, tetapi juga mengakhiri sistem yang melindungi mereka. Namun, sebelum itu, ia harus fokus pada target utamanya, Suromangku sendiri.
Malam itu, Arya memasuki kawasan kumuh yang disebut sebagai markas besar Suromangku. Kompleks itu dijaga oleh lebih dari 20 orang bersenjata lengkap, semua siap menghadapi ancaman apapun. Tapi Arya tidak datang sebagai ancaman biasa. Ia adalah bayangan, senyap namun mematikan. Dengan peralatan minimalis dan kecerdasan taktisnya, ia mulai menjatuhkan penjaga satu persatu, menciptakan ketakutan yang menyebar di antara mereka. Dalam kegelapan malam, tak ada yang tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Salah satu penjaga yang panik mencoba memperingatkan lainnya dengan menyalakan alarm. Tapi sebelum ia bisa melakukannya, Arya sudah melumpuhkannya dengan sebuah lemparan pisau yang tepat sasaran. Mayatnya jatuh dengan suara pelan, cukup untuk membuat yang lain semakin ketakutan. Suasana di kompleks itu berubah menjadi mencekam. Para penjaga yang tersisa saling mencurigai, sementara Arya terus bergerak di antara bayangan, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ketika akhirnya ia mencapai ruang utama, Arya menemukan Suromangku sedang duduk di kursinya, dikelilingi oleh beberapa anak buah terkuatnya. Suro adalah pria parubaya dengan tubuh besar dan wajah penuh bekas luka, mencerminkan kehidupannya yang keras. Namun, di balik senyum dinginnya, ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Jadi ini, kau, Arya Pratama," katanya, suaranya bergetar tipis meski ia berusaha terdengar percaya diri. "Aku dengar kau hebat, tapi kau tak akan keluar hidup-hidup dari sini." Arya tidak menjawab, ia hanya menatap pria itu dengan tatapan tajam, penuh kebencian. Dalam hitungan detik, pertempuran pecah di ruangan itu. Anak buah Suro menyerang dengan brutal, mencoba melindungi bos mereka. Tapi Arya adalah prajurit yang terlatih dalam kondisi terberat. Ia melawan dengan gerakan cepat dan presisi mematikan, menghabisi mereka satu persatu. Dalam waktu singkat, ruangan itu dipenuhi tubuh-tubuh tak bernyawa, sementara Arya tetap berdiri, tak tergores sedikit pun. Kini hanya tersisa Suromangku, yang mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Arya mengejarnya tanpa ragu, seperti predator yang memburu mangsanya. Di luar, Suro tersandung dan jatuh, membuatnya kehilangan kesempatan untuk kabur lebih jauh. Arya berdiri di hadapannya, matanya penuh dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. "Kau mengambil semuanya dariku," kata Arya dengan suara rendah, tetapi penuh emosi. "Sekarang giliranmu membayar harga itu." Suro mencoba memohon. "Arya, dengar, aku hanya menjalankan bisnis. Aku bahkan tidak tahu itu istrimu," katanya dengan nada panik. Tapi Arya tidak lagi mendengar alasan. Baginya, keadilan tidak membutuhkan penjelasan. Dalam satu gerakan cepat, ia menyelesaikan segalanya. Tubuh Suro tergeletak di tanah, menutup babak panjang dari teror yang ia ciptakan selama bertahun-tahun. Namun bagi Arya, ini bukan akhir. Ia tahu, ada lebih banyak musuh yang harus ia hadapi, lebih banyak kejahatan yang harus ia hancurkan. Dengan langkah mantap, ia berjalan pergi, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Malam itu, keadilan telah berbicara, meskipun dengan suara yang mematikan. Setelah menjatuhkan Suromangku, Arya tahu bahwa misi pribadinya belum berakhir. Dokumen yang ia temukan di markas besar geng itu mengungkapkan lebih banyak rahasia kelam. Nama-nama pejabat tinggi, pengusaha, dan aparat hukum yang korup tercatat di sana, semuanya berhubungan langsung dengan jaringan kejahatan yang melindungi geng-geng seperti milik Suro. Dengan kematian sang pemimpin, Arya telah mengguncang fondasi jaringan itu, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Berita tentang kematian Suromangku menyebar ke seluruh penjuru kota, dan reaksi dari pihak-pihak yang terlibat mulai muncul. Beberapa pejabat berusaha menyangkal keterlibatan mereka, sementara yang lain memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menghabisi Arya. Mereka tahu, selama Arya masih hidup, rahasia mereka tidak aman. Di sisi lain, masyarakat kecil mulai berbisik tentang Sang Algojo, seorang pria yang melawan kejahatan tanpa ampun. Namun, bagi Arya, ini bukan soal menjadi pahlawan, ini soal menghormati janji terakhirnya kepada Sinta. Suatu malam, saat Arya bersembunyi di sebuah gudang kosong untuk merencanakan langkah berikutnya, ia menerima pesan anonim. "Berhenti sekarang, atau keluargamu yang tersisa akan menjadi target kami," begitu bunyi pesan itu. Arya membeku sejenak, kemudian mengingat keluarga kecil yang ia tinggalkan di kampung halamannya, ibu, ayah, dan adik perempuannya.
Amarah mulai membakar dadanya, tetapi ia tahu, musuhnya kini lebih licik. Mereka tidak akan menyerang langsung, melainkan berusaha menghancurkannya melalui sisi terlemahnya. Arya memutuskan untuk bertindak cepat. Ia menghubungi seorang rekan lamanya, Kapten Hasan, yang kini bertugas di divisi intelijen. Hasan adalah salah satu dari sedikit orang yang Arya percayai, seseorang yang mengerti tentang keadilan sejati di tengah korupsi yang meluas. Ketika mereka bertemu di tempat yang aman, Arya memberikan semua dokumen yang ia temukan. "Ini lebih besar dari Suromangku," kata Arya. Dengan nada serius, "Mereka ada di mana-mana, dan aku butuh bantuanmu untuk memastikan keluargaku aman." Hasan menerima dokumen itu dengan anggukan tegas, tetapi ia juga tahu bahwa Arya berencana melanjutkan misi berbahayanya. Beberapa hari kemudian, Arya mulai melacak nama-nama di dokumen itu. Salah satu target utamanya adalah Togar, seorang pengusaha kaya yang dikenal sebagai donatur utama geng-geng kriminal di Jakarta. Togar adalah simbol dari kekuatan uang yang mengendalikan kejahatan, dan Arya tahu bahwa menghancurkannya akan mengguncang jaringan itu hingga ke akarnya. Tapi Togar tidak mudah disentuh, ia dilindungi oleh pengawal pribadi bersenjata lengkap, dan rumahnya dilengkapi sistem keamanan canggih. Arya memutuskan untuk mendekati Togar melalui cara yang tidak terduga. Ia menyamar sebagai pekerja pelabuhan dan mengikuti salah satu pengiriman ilegal yang dikelola oleh Togar. Di sebuah dermaga sepi, Arya menyusup ke salah satu gudang, mengamati bagaimana para anak buah Togar memindahkan barang-barang ilegal. Ketika ia melihat peluang, ia bertindak. Dalam waktu singkat, ia menghancurkan operasi itu, membakar barang-barang ilegal yang disimpan, dan meninggalkan pesan yang sederhana tetapi menggetarkan, "Aku akan datang untukmu." Reaksi Togar cepat dan brutal. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memburu Arya, tetapi seperti bayangan, Arya selalu selangkah lebih maju. Dengan keahliannya sebagai prajurit Kopassus, ia menjebak satu persatu anak buah Togar, memaksa mereka untuk memberikan informasi. Dari mereka, Arya mengetahui lokasi rahasia di mana Togar menyembunyikan dokumen keuangannya. Dokumen itu adalah kunci untuk mengungkap seluruh jaringan kejahatan yang terhubung dengan Togar, termasuk pejabat tinggi yang melindunginya. Namun, di balik setiap langkah Arya, musuhnya semakin licik. Mereka mulai menyebarkan kabar bahwa Arya adalah seorang buronan berbahaya, mencoba membangun citra negatif tentangnya di mata publik. Bahkan beberapa media mulai melabelinya sebagai vigilante yang bertindak di luar hukum. Arya tidak peduli. Ia tahu, perjuangannya tidak akan dimengerti oleh semua orang. Baginya, ini bukan tentang pengakuan, tetapi tentang membalas kehancuran yang mereka ciptakan dalam hidupnya. Dengan tekad yang semakin membara, Arya mempersiapkan langkah berikutnya. Target utamanya kini semakin jelas, ia akan menjatuhkan Togar dan menyeret seluruh jaringan kriminal itu ke kehancuran. Namun, di dalam hatinya, ia juga menyadari bahwa semakin ia melangkah, semakin dalam ia masuk ke jurang gelap dendam dan kekerasan. Apakah ia masih manusia yang sama seperti saat bersama Sinta? Ataukah ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang hanya mengenal amarah dan balas dendam? Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Arya bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus maju, hingga semua yang terlibat dalam kematian istrinya hancur tanpa sisa. Fajar menyingsing di Jakarta, tetapi Arya tidak merasakan kehangatan pagi. Ia berada di dalam sebuah apartemen kosong yang ia jadikan tempat persembunyian sementara. Dokumen-dokumen yang ia temukan dari operasi Togar terhampar di atas meja. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya organisasi kriminal biasa, melainkan sebuah jaringan yang melibatkan kekuatan politik dan ekonomi besar. Arya tahu, langkahnya semakin berbahaya. Sementara itu, Togar semakin terpojok. Kehilangan gudang penyimpanan barang ilegalnya adalah pukulan besar, tetapi yang lebih membuatnya gelisah adalah ancaman yang ditinggalkan Arya. "Aku akan datang untukmu," kalimat itu berulang-ulang terngiang di kepalanya. Togar mulai menghubungi para pejabat korup yang biasa melindunginya, meminta bantuan untuk menghentikan Arya. Salah satu dari mereka, seorang perwira polisi tinggi bernama Kompol Dirga, menawarkan solusi. "Aku tahu kelemahannya," kata Dirga.
Biarkan aku yang menanganinya. Arya tidak pernah menyangka bahwa Dirga, seorang perwira yang dulu ia anggap sahabat, adalah bagian dari jaringan ini. Dulu, mereka bertempur bersama di medan perang, berbagi cerita tentang mimpi dan keluarga. Tapi kini, Dirga menjadi musuh yang harus ia hadapi. Arya baru menyadari pengkhianatan itu ketika sebuah tim polisi mendatangi apartemen persembunyiannya. Tim itu bergerak cepat, tetapi Arya lebih cepat. Dengan keahliannya, ia berhasil meloloskan diri, meninggalkan jejak yang membingungkan tim pengejarnya. Namun, pengkhianatan Dirga meninggalkan luka yang mendalam di hati Arya. Di tengah pelariannya, ia mengingat percakapan lama mereka tentang kehormatan dan tugas. Bagaimana mungkin seorang sahabat berubah menjadi musuh? Pikir Arya, ia tidak punya banyak waktu untuk merenung. Dirga kini mengetahui keberadaannya dan memiliki akses ke seluruh jaringan kepolisian. Arya menyadari, untuk melanjutkan misinya, ia harus melumpuhkan Dirga terlebih dahulu. Malam itu, Arya mulai melacak Dirga. Ia mengingat kebiasaan lamanya, tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, dan pola pikirnya. Dirga adalah tipe orang yang selalu ingin mengendalikan keadaan, dan Arya tahu bahwa pria itu pasti memimpin operasi pengejaran secara langsung. Arya menemukan Dirga di sebuah kafe mewah di pusat kota, berbincang dengan Togar dan beberapa pejabat lain. Dari tempat persembunyiannya, Arya mendengar percakapan mereka. Arya bukan orang sembarangan, kata Dirga dengan nada tegas. Jika kalian ingin menang, kita harus bermain kotor. Mendengar itu, Arya merasa amarahnya membara. Namun, ia menahan diri. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah, ia akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap seluruh jaringan ini. Arya memutuskan untuk mengikuti Dirga. Ketika pria itu meninggalkan kafe dan menuju rumahnya yang mewah, Arya bergerak seperti bayangan. Ia menunggu hingga malam semakin larut, lalu menyelinap masuk ke dalam rumah Dirga tanpa suara. Dirga terkejut saat menemukan Arya berdiri di ruang kerjanya, pistol di tangan. Arya, Dirga terdiam, matanya melebar. Apa yang kau lakukan di sini? Arya menatapnya tajam, penuh amarah namun tetap tenang. Kau mengkhianatiku, kata Arya dengan suara rendah tetapi mematikan. Kau tahu apa yang mereka lakukan pada Sinta, tetapi kau tetap melindungi mereka. Dirga mencoba membela diri, tetapi Arya memotongnya. Kau bukan lagi orang yang dulu. Kau memilih uang dan kekuasaan daripada kehormatan. Percakapan mereka berubah menjadi konfrontasi sengit. Dirga mencoba melawan, tetapi Arya lebih terlatih dan lebih siap. Dalam pertempuran singkat itu, Arya berhasil menjatuhkan Dirga tanpa membunuhnya. Ia mengikat pria itu dan memaksa pengakuan darinya. Dirga, yang kini tak punya pilihan lain, akhirnya membuka semua rahasia jaringan itu. Ia memberitahu Arya tentang rencana besar yang sedang mereka susun untuk melindungi Togar dan menjebak Arya. Namun, pengakuan itu tidak mengubah keputusan Arya. Ia meninggalkan Dirga dengan perasaan dingin, tahu bahwa pria itu tidak lagi layak disebut sahabat. Ketika Arya meninggalkan rumah Dirga, malam terasa semakin sunyi. Namun, di dalam hatinya, badai terus berkecamuk. Pengkhianatan ini telah menegaskan bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Dalam perang ini, Arya hanya memiliki satu sekutu, dirinya sendiri. Dan ia bersumpah, tidak ada yang akan menghentikannya sebelum semua yang terlibat hancur tanpa sisa. Setelah meninggalkan Dirga, Arya merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Kepercayaan yang dulu ia berikan begitu mudah kepada orang-orang di sekitarnya kini hancur. Berkeping-keping, pengkhianatan yang ia alami mengubah segalanya. Dulu, ia berjuang untuk keadilan, untuk istri yang telah tiada. Kini, rasa amarah dan kebencian mulai menutupi tujuan utamanya. Ia tahu, meskipun langkahnya semakin jauh, tak ada jalan kembali. Jaringan kriminal ini harus dihancurkan, dan untuk itu, ia harus menjadi lebih keras, lebih tanpa ampun. Arya kembali ke persembunyiannya, menatap dokumen yang terkumpul di meja. Semua petunjuk yang ia butuhkan ada di sana, nama-nama pejabat yang terlibat, jaringan yang melindungi Togar, dan operasional mereka yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Ia tahu, kali ini ia tidak hanya akan menyerang satu persatu. Ini waktunya untuk mengguncang mereka semua sekaligus. Jika ia bisa menggulingkan Togar, menghancurkan kepercayaan para pejabat yang terlibat, maka ia akan membuka pintu bagi keadilan yang selama ini mereka hindari.
Namun, sebelum Arya bergerak lebih jauh, ia mendapatkan informasi baru yang mengubah arah pertempuran ini. Kapten Hasan menghubunginya, menyampaikan kabar yang lebih mengejutkan dari yang pernah ia bayangkan. Ada seseorang yang ingin berbicara denganmu. Seseorang yang bisa membuka mata kamu tentang siapa sebenarnya yang bermain di balik layar, kata Hasan, dengan nada serius yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Hasan memberitahunya untuk bertemu di lokasi yang aman, tanpa memberi banyak penjelasan. Arya tahu, ini bukanlah sebuah pertemuan biasa. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Arya bertemu dengan orang yang dimaksud. Pria itu mengenakan masker hitam, wajahnya tersembunyi. Kau pasti Arya Pratama, kata pria itu dengan suara rendah dan penuh ketegasan. Aku tahu apa yang kau cari. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung. Togar hanyalah pion dalam permainan ini. Arya terdiam, mencoba menilai apakah orang ini bisa dipercaya. Namun, rasa curiga dan naluri tempurnya memberitahu bahwa ini bukan pertemuan yang bisa diabaikan begitu saja. Pria itu melanjutkan, kau mencari pembalasan atas kematian istrimu, tapi kau tidak tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Dia menunjukkan sebuah foto di layar ponselnya, foto seorang pria yang Arya kenal baik. Itu adalah salah satu pejabat tinggi yang selama ini ia kira berada di pihak yang bersih, seorang yang sering berbicara tentang moralitas dan keadilan di hadapan publik. Namun, kini Arya melihat kenyataan yang jauh lebih kelam. Ini adalah orang yang mengatur semuanya, yang menyembunyikan kejahatan di balik lapisan hukum. Ia yang menyuruh Suro Mangku untuk membunuh Sinta. Serangan rasa marah yang dahsyat kembali menghantam Arya. Ternyata, orang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari sistem yang benar, malah terlibat dalam pembunuhan istrinya. Nama pejabat itu adalah Jenderal Wahyu, seorang tokoh kuat yang memiliki pengaruh besar dalam dunia militer dan politik. Ia adalah orang yang selama ini melindungi Togar dan seluruh jaringan kriminal yang telah menghancurkan hidup Arya. Semua yang ia lakukan selama ini, ternyata hanyalah permainan di tangan kekuasaan yang lebih besar. Dengan rasa benci yang memuncak, Arya menyadari bahwa ia harus bertindak cepat. Jika ia ingin mendapatkan keadilan, ia harus menghadapi Jenderal Wahyu. Namun, itu tidak akan mudah. Wahyu adalah sosok yang sangat kuat, dengan pengaruh yang tak terhitung di militer dan pemerintahan. Arya tahu, ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih berbahaya daripada apapun yang ia hadapi sebelumnya. Di hadapan Jenderal Wahyu, Arya tidak hanya berperang melawan seorang individu, tetapi juga melawan sistem yang telah lama menindasnya. Di tengah rasa putus asa yang hampir melumpuhkan, Arya merasa ada satu hal yang tetap menjadi pegangan hidupnya, keadilan untuk Sinta. Itu adalah alasan mengapa ia bertahan hingga sejauh ini. Tak peduli seberapa besar kekuatan yang harus ia hadapi, Arya tahu ia tak bisa mundur. Ia harus menghancurkan kejahatan yang ada di balik semua ini, meskipun harus melawan sistem yang melindunginya. Arya berjalan keluar dari gudang itu dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia kini memiliki musuh yang jauh lebih berbahaya dan lebih dekat dengan jangkauan kekuasaannya. Tetapi dalam dirinya, ada api yang tak bisa padam, untuk Sinta, untuk keadilan, dan untuk akhirnya menuntaskan dendam yang telah menghantuinya selama ini. Malam itu, Arya duduk di sebuah ruangan gelap, wajahnya dipenuhi ekspresi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam benaknya, rencana yang harus dijalankan kini semakin jelas. Jenderal Wahyu adalah musuh utama yang harus ia hadapi, namun, untuk menghancurkan kekuatan yang telah lama berdiri kokoh ini, Arya tahu ia harus lebih cerdik dari sebelumnya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuannya di medan perang. Kali ini, ia harus berperang dengan pikiran, menyusun langkah yang akan meruntuhkan seluruh jaringan kekuasaan ini. Namun, kebencian yang membakar dalam dirinya membuat segala sesuatu tampak seperti ledakan yang tak terbendung. Di luar ruangan, hujan turun deras, seolah menyuarakan kegelisahan yang juga mengguncang hati Arya. Angin kencang menggoyang jendela, tetapi di dalam dirinya, ada badai yang jauh lebih kuat. Satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan hingga saat ini adalah dendam yang terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Sinta muncul, mengenang setiap detik kebahagiaan mereka yang kini telah terkubur dalam tanah. Aku akan membuat mereka membayar, bisiknya pada diri sendiri. Tidak ada yang akan lolos dari ini. Namun, meskipun kebencian menguasai dirinya,
Arya tahu bahwa untuk menghancurkan Wahyu, ia harus terlebih dahulu mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki pria itu. Oleh karena itu, Arya kembali menyusun rencana yang lebih matang. Kali ini, ia membutuhkan bantuan dari luar jaringan yang sudah terlalu dalam mengakar. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghubungi beberapa orang lama yang ia percaya, yang mungkin bisa memberinya informasi yang lebih berharga. Kapten Hasan adalah orang pertama yang ia hubungi. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah tempat yang jauh dari perhatian. Kali ini, aku harus pergi jauh lebih dalam, kata Arya tanpa basa-basi. Aku butuh bantuanmu untuk menyusup ke dalam lingkaran Wahyu. Hasan mengangguk, wajahnya serius. Ini bukan hanya soal kita lagi, Arya. Wahyu adalah ular berbisa yang bisa menggigit siapa saja tanpa ampun. Tapi, jika kita berani menantangnya, kita harus siap kehilangan segalanya. Arya menatapnya tajam, memastikan bahwa Hasan mengerti beratnya misi ini. Aku sudah siap untuk kehilangan segalanya, jawab Arya tegas, matanya menyala dengan tekad yang tak terbendung. Keputusan itu diambil setelah Arya mengetahui bahwa Wahyu memiliki sebuah acara besar yang dihadiri oleh banyak tokoh penting dalam dunia politik, militer, dan bisnis. Acara itu akan menjadi kesempatan emas untuk mendekatkan diri pada musuhnya, mengungkap rahasia-rahasia gelap yang selama ini disembunyikan. Dengan bantuan Hasan dan beberapa rekan lamanya, Arya berhasil menyusup ke dalam acara tersebut. Berpakaian rapi dengan jas hitam dan topi untuk menutupi identitasnya, Arya berada di tengah keramaian, namun hatinya tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ketegangan semakin meningkat saat ia melihat Jenderal Wahyu memasuki ruangan. Sosok itu begitu karismatik, memancarkan aura kekuasaan yang membuat orang-orang di sekitarnya menunduk hormat. Arya mengamati setiap gerakan Wahyu, mencari celah untuk mendekatinya. Namun, ia tahu bahwa Wahyu bukanlah orang yang mudah terperdaya. Selama bertahun-tahun, pria itu telah belajar untuk mengendalikan segala situasi dengan tangan besi. Arya merasakan bahwa waktunya hampir tiba, dan ia harus segera bergerak. Namun, tanpa diduga, Wahyu tiba-tiba berhenti di tengah keramaian dan menatap lurus ke arah Arya. Mata mereka bertemu sejenak, dan di sana, Arya merasakan ketegangan yang luar biasa. Apakah Wahyu sudah mengetahui kehadirannya? Ataukah itu hanya kebetulan? Arya tetap tenang, berusaha mengendalikan emosinya. Ia tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi tentang mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Jenderal Wahyu melangkah menuju Arya, dan seiring langkahnya, waktu seolah melambat. Semua yang ada di sekitar mereka seakan memudar, meninggalkan hanya keduanya dalam kesunyian yang mencekam. Arya Pratama, ujar Wahyu dengan suara yang dalam dan penuh penekanan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Apa yang kau lakukan di sini hanya akan berakhir dengan kehancuran. Arya tidak gentar, ia menatap Wahyu dengan penuh kebencian yang terpendam begitu lama. Ini bukan tentang aku, Wahyu, jawab Arya, suara penuh keyakinan. Ini tentang semua orang yang kau hancurkan demi kekuasaanmu. Dan malam ini, kau akan membayar semuanya. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Arya, badai yang selama ini terpendam dalam dirinya akhirnya meletus. Tidak ada lagi jalan mundur. Perang ini telah dimulai. Pertemuan itu seperti dentingan lonceng yang mengiringi sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Arya berdiri tegak, menatap Jenderal Wahyu yang kini berdiri beberapa langkah di depannya. Suasana di sekeliling mereka seakan membeku, seolah seluruh dunia tahu bahwa dua kekuatan besar sedang bersiap untuk bentrok. Arya tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada tekad yang menggebu di matanya. Ia sudah tahu, perang ini akan menentukan hidupnya, dan nasib mereka semua yang terjerat dalam jaringan kekuasaan ini. Wahyu tersenyum tipis, senyum yang penuh kepura-puraan dan kebohongan. Kau pikir dengan keberanianmu ini, aku akan gentar? Seluruh dunia ini ada dalam genggamanku, Arya. Termasuk hidup.